Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Saya percaya keadaan kita baik dan sehat karena pemeliharaan Tuhan. Seminggu Tuhan sudah menolong kita, sudah memelihara kita, dan hari ini, pagi ini, yuk kita sama-sama beribadah, kita agungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan, dan kita boleh dengar firman Tuhan. Dan kalian percaya berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Yuk saudara, meskipun secara online kita ibadah dengan sungguh-sungguh, saudara bisa siapkan diri di rumah masing-masing, dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan buat hari ini ada karena kebaikan Tuhan. Dan bila pagi ini Tuhan kami ingin mengagungkan Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini bersama-sama yang kami lakukan secara online. Yang percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kami, kuasa-Mu melawat setiap umat-Mu dimanapun berada. Dan kami percaya Tuhan, dalam ibadah pagi ini Tuhan memulihkan hidup kami. Dan Tuhan berikan kesegaran bagi kami semuanya. Berkati semua yang terlibat, sarana prasarana yang ada, biarlah semua berfungsi dengan baik. Dan kami boleh dengan bebas memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi ini dalam satu nama mengasihi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Membayarku jangan hidupku bersyukur, yang ada padaku semua yang milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur, yang ada padaku semua yang milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, ya Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur, yang ada padaku semua yang milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau, hanya Kau yang
tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasihmu tak sudah bagiku. Selamanya kau ku cinta, kau bersyukur Tuhan, kau sungguh baik. Yes Jesus, kau bersyukur. Jawaban bagi hidup kami Tuhan. Mari katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasihmu tak sudah bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasihmu terus ada bagiku. Selamanya kau ku cinta, selamanya. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Kita mau terbang sebagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari katakan bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja
kasih barai hidup di bawah kepas sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru, bagaikan raja wali melintasi langit biru, bagaikan raja wali melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sungguh besar kasih-Nya Tuhan buat hidup kita. Kami gak tahu Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan setiap kasih-Mu Tuhan. Ya Jesus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Jangan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku padamu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, sungguh baik Tuhan. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan, ku dalam. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Jangan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku padamu Yesus. Ku bersyukur padamu, jangan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku padamu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, oh, selamanya, selamanya. Oh, oh.
kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes, Jesus. Pejabatmu Yesus, ku bersyukur padamu. Yes, Tuhan. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, ya Tuhan, selamanya. Oh, selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami Tuhan siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya, kita masuki minggu ketiga di Februari ini dengan tema The Good Grief yang kita ambil dari pelajaran Tuhan tentang kata-kata berbahagia, yaitu pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Dengan ayat pokok yang kita bahas bersama-sama yaitu dalam Matius 5 ayat yang keempat. Yuk kita baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah saudara, kata berduka cita ini tentu kita tahu bersama dan ini adalah kata yang sangat tidak diharapkan atau kondisi yang sangat tidak diharapkan oleh manusia. Kita secara umum melihat bahwa mereka yang mengalami duka cita ini, mereka adalah orang-orang yang tidak beruntung. Mereka orang-orang yang patut dikasihani. Mereka orang-orang yang perlu ditolong. Mereka dalam keadaan yang ya sangat kasihan, memprihatinkan. Sehingga orang yang dalam kondisi berduka cita, gak mungkin kita cemburu dengan dia. Wah, saya ingin bersama-sama dengan dia berduka cita. Kita secara manusia selalu ingin, wah kalau orang itu senang, saya ingin dong senang seperti dia. Nah saudara, saya mau katakan ayat ini, Matius 5:4 ini sesuatu yang aneh. Bagi orang yang belum mengerti, bagi mereka yang belum mengerti tentang firman Tuhan. Ayo saya dan saudara kita belajar sudah minggu 3 ini kan kita belajar. Ya kita akan semakin belajar, semakin mengerti firman Tuhan. Nah dunia justru mengatakan tinggalkan hal seperti itu. Tinggalkan kondisi yang dikatakan berduka cita. Kalau bisa kita terhindar dari masalah yang dikatakan orang duka cita. Orang ingin ayo kita bergembira, bersuka cita. Ayo saudara, tentu saya yakin paling enggak di sini ada entah sekali, 2 kali atau mungkin selalu sering. Saya mau ke mall ngapain? Sumpek di rumah, sedih di rumah, bosan. Ke mall ngapain? Belanja? Enggak. Saya cukup jalan-jalan aja udah bersuka cita, yang penting bisa cuci mata. Yang penting saya bisa bergembira di sana. Atau enggak ke mall lah, ada yang orang suka ke pantai, jalan-jalan. Supaya apa? Supaya hatinya bersuka cita. Ada orang yang pergi ke gunung dan sebagainya.
supaya hidupnya terhibur, supaya dia tidak sedih. Orang ingin berbahagia. Orang tidak mau berduka cita, tetapi Yesus di sini mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ini membingungkan memang. Kalau berduka cita, kenapa disebut berbahagia? Kalau berbahagia, terus kenapa harus duka cita? Kalau duka cita, bahagianya di mana? Bagaimana bisa bahagia? Nah saudara, dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita dengar dari minggu pertama, minggu kedua, kita tahu duka cita yang Tuhan maksudkan ini adalah yang disebut duka cita secara spiritual. Nah Tuhan Yesus di sini tidak bermaksud mengatakan berbahagialah orang yang mengalami duka cita, orang yang mengalami kesedihan karena ditinggal keluarganya yang sudah berpulang. Tuhan tidak mengatakan itu supaya berbahagia orang berduka cita seperti itu. Karena dengan jelas pada waktu Yesus bertemu dengan sahabat-sahabatnya Maria, Marta. Pada waktu itu Maria, Marta berduka karena Lazarus meninggal. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berbahagia tidak? Yesus menangis. Yesus juga berempati. Duka cita ini juga bukan dimaksudkan yaitu pada waktu kalau orang mengalami musibah, kecelakaan, orang kehilangan pekerjaan, diputus pacar, orang karena dibohongin orang, dikhianati. Bukan saudara. Tetapi duka cita yang Tuhan maksud ini, yang tadi saya katakan adalah duka cita secara spiritual. Nah itu apa sih? Nah kalau kita lihat, kita ingat di minggu pertama Ibu Gembala menjelaskan duka cita ini dari asli kata Yunani yang disebut penteo, yaitu definisi yang disampaikan yaitu adalah kesedihan yang sangat amat mendalam yang bisa membuat orang menangis sampai merasa air matanya kering dan habis kata-kata untuk meratap. Diberikan contoh waktu itu dua pengertian, yaitu duka cita karena dosa-dosa kita dan bertobat. Seperti Raja Daud yang menyesal karena dia telah berbuat dosa dengan Batsyeba. Kemudian juga bagaimana seorang Nabi Esra yang berduka cita atas dosa-dosa umat Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu, sehingga mereka dibuang ke Babel. Dan juga minggu lalu Pastor Jimmy juga menjelaskan tentang duka cita ini, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana sikap kita, yang diberi singkatan apa itu? PPKM. Apa singkatannya PPKM? Pertama, penyesalan, menyesali dosanya, kemudian pengakuan, mengakui dosanya, kemudian kembali bertobat kepada Kristus, dan yang terakhir mengejar kekudusan, supaya hidupnya semakin hari semakin kudus. Nah saudara, di ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saya tertarik di kalimat belakang dulu. Karena mereka akan dihibur. Kalau kita lihat padanan asli katanya, dikatakan ini disebut parakaleo. Apa itu parakaleo? Yaitu memanggil atau membutuhkan seseorang untuk membantu, untuk menasehati, untuk menghibur, untuk mendorong. Dan kita tahu bersama siapa sih yang menghibur kita? Dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Saya bacakan ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Penolong kita itu, penghibur kita itu juga, yaitu dikatakan apa dalam 1 Yohanes ini? Yesus sendiri. Yesus yang disebut adalah
Parakletos, yaitu penghibur, penolong yang memberikan sukacita kepada kita. Dan setelah Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus juga katakan dia berpisah dengan murid-muridnya, tetapi Yesus mengirimkan. Lebih tepatnya Yesus minta kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Siapa itu? Yaitu pribadi Tuhan yang disebut Roh Kudus. Artinya di sini, baik lagi dalam Matius 5:4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Artinya mereka akan disertai oleh Roh Kudus, mendapatkan sukacita, mendapatkan penghiburan, sehingga dikatakan berbahagialah itu. Nah, sekarang ke kata yang berduka cita, mempertajam apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan minggu pertama, minggu kedua. Saya dapatkan beberapa hal. Berbahagialah orang yang berduka cita. Orang yang berduka cita menurut Tuhan itu, menurut ayat ini apa sih? Yang pertama, yaitu duka cita karena menyadari keterbatasan diri kita. Duka cita karena menyadari akan keterbatasan diri kita. Bulan Januari kita belajar bagaimana dikatakan orang yang berbahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Duka cita karena menyadari keterbatasan diri, yaitu orang yang menyadari betapa dia miskin di hadapan Tuhan, betapa ketidakberdayaan. Orang yang sudah tidak berdaya, dia akan hidupnya tergantung. Banyak kan orang yang kondisinya sekarang tidak berdaya, kemudian tergantung kepada orang lain. Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa orang yang tidak berdaya menyadari bahwa dia itu sangat miskin di hadapan Tuhan. Tidak ada kemampuan, maka hidupnya akan tergantung kepada Tuhan. Sikap hati kita yang sedih karena ketidakmampuan kita itu sangat penting. Kenapa? Karena kesedihan ini akan membuat kita datang dan bergantung kepada Tuhan. Kenapa kita datang bergantung kepada Tuhan? Karena kita butuh pertolongan Tuhan. Dan ini terjadi di dalam berbagai bidang. Bahkan dalam semua bidang. Sebab kalau kita merasa kita ini hebat, kita merasa kita ini kuat dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, maka kita akan menghasilkan sesuai dengan yang kemampuan kita, betul kan? Kita akan mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kalau kita merasa tidak mampu dan sedih dengan kondisi kita dan kita minta pertolongan Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu yang akan menyertai dan memampukan, mengupgrade diri kita sehingga hasilnya akan luar biasa. Menyadari bahwa kita ini mempunyai keterbatasan sehingga kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, yaitu duka cita yang berhubungan dengan dosa kita. Ini dibahas oleh Bu Gembala dan Pak Wakil Gembala. Menyadari bahwa kita ini manusia yang berdosa. Saya nggak bahas kita udah jelas orang yang pribadi banyak dosanya. Tetapi saya dapatkan seorang tokoh yang luar biasa di Alkitab yang bernama Paulus, dia sangat terkenal. Bagaimana seorang Paulus yang luar biasa, tetapi dia sendiri menyatakan keadaannya itu sangat berdosa. Dia sangat berdosa, bahkan dia katakan dalam Roma 7:24 berkata demikian. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara,
Paulus orang yang luar biasa, tetapi dia katakan aku ini manusia celaka. Kenapa? Kita lihat ayat sebelumnya, ayat 18 mengatakan demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Lanjut. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus katakan di dalam diri manusia itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kita ingin melakukan yang baik, tetapi ternyata yang terjadi yang kita lakukan sesuatu yang gak baik. Ini kata Paulus. Sehingga orang yang berduka cita karena keberadaan dirinya, dia akan secara otomatis berduka cita akan dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Ini yang penting. Berduka cita akan dosa-dosa kita. Kita ingat lagi bulan lalu 2-3 kali dalam firman Tuhan hari Minggu dijelaskan tentang perumpamaan Yesus tentang pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa. Bagaimana seorang pemungut cukai ini berdoa sampai dia gak berani lihat ke atas. Karena dia merasa manusia yang berdosa. Dan orang yang seperti itu orang yang akan dipulihkan. Orang yang menyadari bahwa dirinya ini manusia berdosa. Dia berduka cita, dia bersedih karena perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dia yang disebut berbahagia. Kenapa? Karena dia dipulihkan. Dia ditolong, diberikan penghibur tadi itu, Roh Kudus. Tetapi saudara, kita jangan sampai terjebak dalam hal yang salah. Ya, saya menyesal akan dosa saya. Kenapa? Karena dia tahu akibatnya dia akan mendapatkan sebuah hukuman. Nah, ini kesedihan atau duka cita yang dikatakan palsu. Kenapa palsu? Karena dia sedih akan dosa-dosanya yang banyak, katakanlah, yang jahat. Terus dia sedih kenapa? Dia takut apa? Takut dihukum oleh Tuhan. Waduh, saya sudah dosa, apa katakanlah, berzina misalkan. Dia tahu kalau orang berzina ini Tuhan bisa menghukum dengan sebuah penyakit AIDS, katakanlah. Jadi dia sedih, dia berduka cita karena takut akan hukuman. Dia sedih karena perbuatan yang dulu, yang lama, tetapi sedihnya karena takut akan dihukum. Ini yang saya katakan salah. Terus yang benar gimana? Duka cita akan dosa kita itu, yaitu kita bersedih pada waktu kita sudah melakukan dosa. Kita sedihnya kenapa? Sedih karena kita sudah melukai hati Tuhan. Kita sudah membuat Tuhan itu sedih dengan dosa kita. Nah, itu yang dimaksud. Bukan kita sedih karena kita takut hukumannya Tuhan. Bukan. Tetapi kita sedih karena dengan kita berbuat dosa, kita sudah mendukakan Tuhan. Ini yang Tuhan akan pulihkan. Yang Tuhan katakan berbahagialah orang yang seperti ini. Yuk kita baca 2 Korintus 7 ayat 10 berkata demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Dengan jelas di sini katakan duka cita menurut kehendak Tuhan menghasilkan pertobatan. Jadi kalau kita berduka cita karena menyesali dosa-dosa kita, maka buahnya kita akan bertobat. Nah, itu yang Tuhan bilang kita akan menjadi pribadi yang berbahagia. Pada saat kita mengaku dosa kita, pada saat kita menyesal, maka darah anak domba itu, darah Yesus Kristus, dia akan menyucikan kita dari segala dosa. Nah,
Kita pribadi yang berbahagia. Saudara, dikatakan menyucikan kita dari segala dosa. Ini konteksnya atau penjelasannya yaitu penyucian Tuhan yang terjadi terus menerus. Tuhan terus sucikan kita. Dia terus bersihkan hati kita, hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sama seperti pembersihan yang dilakukan terus menerus oleh panca indera kita, yaitu mata kita. Mata kita kan sering berkedip. Tujuan kedip apa? Membersihkan. Bersihkan. Kotor, bersihkan terus. Bersihkan terus. Sebagaimana mata kita, kelopak mata kita ini membersihkan terus lensa mata kita. Demikian Tuhan selalu membersihkan orang yang menyesali dosa-dosanya. Orang yang mau bertobat, orang yang ingin menyenangkan Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Karena manusia ini kita selalu berdosa dan Tuhan akan pulihkan. Mau saudara? Saya mau dan saya percaya saudara juga mau. Katakan kiri kanan saudara yang beribadah tidak sendiri. Katakan, yuk kita mau disucikan. Kita mau terus dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang berbahagia. Yang ketiga, duka cita karena orang yang belum mengenal Kristus. Loh, gimana Pak? Gimana saya bisa berduka cita karena orang yang belum mengenal Kristus? Saudara, ini menjadi tanggung jawab kita. Makanya Tuhan memberikan yang dikatakan amanat agung. Supaya kita menginjil. Menginjil untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan juga untuk jiwa-jiwa tersebut. Nah, jadi dikatakan duka cita akan orang yang belum mengenal Kristus. Kita enggak boleh cuek kepada orang yang belum mengenal Kristus. Karena itu bagian dari perintah Tuhan bagi kita yang belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Baik lagi belajar seperti tokoh Paulus yang saya suka gunakan dalam firman Tuhan ini. Kita lihat dalam Roma 9 ayat 1-3 berkata demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ayat 2, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus berbicara sejujurnya bahwa dirinya berduka cita karena bangsanya yang belum percaya kepada Kristus. Bahkan dikatakan dalam ayat ini dia sampai-sampai rela binasa. Dia rela terpisah dari Kristus asal bangsanya mau bertobat dan kembali kepada Kristus. Wah, luar biasa. Udah Tuhan tidak minta kita se-ekstrim itu. Tetapi bagaimana melalui hidup kita, kita bisa membawa orang datang kepada Kristus. Saudara, justru sepertinya lebih banyak orang Kristen melalui hidupnya membuat orang itu terpisah dari Kristus. Ya, alih-alih kita berduka cita kepada orang yang belum kenal Kristus, tetapi seringkali melalui kita ini menjadi batu sandungan bagi mereka yang mulai bertobat dan ingin mengikut Kristus. Saudara, ada sebuah cerita ilustrasi ya, namanya cerita saya ceritakan. Saya dapatkan ini baik sekali. Ada seorang suami yang baru bertobat. Dia sebelum bertobat namanya belum kenal Kristus, belum pernah ke gereja. Ya dia ke bar atau kemana. Nah sekali waktu karena istrinya bujuk akhirnya dia mau. Nah pagi itu dia datanglah ke gereja dengan mengikuti istrinya yang sudah rajin ke gereja. Kemudian di gereja pada waktu ibadah, pada waktu jam doa, waktunya pada waktu acara itu sedang berdoa, tiba-tiba handphone dia bunyi.
Nah, pada waktu bunyi dia ditegur oleh pendetanya. Terus selesai berdoa, jemaatnya melihat dia seperti ini, orang ini aneh sih. Ibadah kok handphonenya berdering. Jadi dia dipandang sinis oleh banyak orang di gereja itu. Dia bingung karena dia juga lupa mematikan handphonenya. Kemudian pada waktu bubar ibadah mau pulang, ya orang-orang memandang sinis akan dia karena dia jemaat baru, bukan jemaat baru, orang baru datang ke gereja, kemudian dia punya salah seperti itu, dia malu. Sepanjang perjalanan istrinya juga ngomel karena istrinya juga dipermalukan karena perbuatan suaminya itu. Wah, papa ini bikin malu aja, handphone gak dimatikan ini. Sejak saat itulah dia gak mau datang ke gereja lagi. Sore harinya dia galau. Ya udahlah, malam dia balik lagi ke bar. Nah, di bar karena dia lagi kepikiran peristiwa yang memalukan dia tadi pagi di gereja. Pada waktu minta minuman, tumpahlah gelas itu. Tiba-tiba pelayan buru-buru datang ke dia, ngelap mejanya, bajunya dilap. Aduh Pak, nggak apa-apa ya, Bapak nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kemudian pelayan itu segera mengganti minumannya kembali yang baru. Ini Pak, silakan diminum. Manajer bar itu yang melihat, ya samperin, Pak, nggak apa-apa Pak ya, baik ya. Dia pegang nih, tenang bro, nggak usah khawatir. Semua orang pernah salah, nggak you aja. Banyak yang juga sering tumpah. Tenang aja, nggak perlu khawatir. Dia merasa diterima. Sejak saat itulah dia tidak pernah berhenti datang ke bar. Apa maksud cerita ini saudara? Seringkali kita sebagai orang Kristen justru kita membuat batu sandungan pada orang yang baru pertama kali percaya. Tapi saya bersyukur kita sama-sama di CBC ya. Kalau kita ada rekan baru, kita selalu welcome. Dan kita selalu menerima apa adanya. Amin saudara. Itu sudah menjadi berkat. Kita membawa orang semakin rajin mengenal Kristus. Yang keempat, duka cita yang berhubungan dengan dosa orang lain. Saudara, di Alkitab kita tidak pernah melihat Yesus tertawa-tawa dengan murid-muridnya, nggak pernah, nggak ada tertulis. Bahkan khotbah di bukit ini dari versi Injil Lukas, dia memperjelas, mempertegas dengan sebuah kalimat dikatakan celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Artinya apa? Pengajaran Yesus di bukit ini mengajarkan supaya kita ini belajar dari Yesus yang berempati kepada jiwa-jiwa, kepada orang yang belum kenal, kepada dosa-dosa orang lain. Tercatat dalam Alkitab Yesus pernah marah, Yesus pernah lapar, Yesus pernah haus, Yesus pernah menangis. Tapi Yesus tidak pernah ketawa saudara. Justru dikatakan Yesus menangisi akan dosa umat Israel. Berduka cita karena dosa-dosa, karena kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dan rindu agar orang lain bertobat. Jadi kalau kita melihat ada kejahatan, yuk kita belajar, saya juga belajar. Kalau kita melihat dalam hati kita berdoa. Sekali waktu dia bertobat. Amin saudara. Banyak orang-orang yang salah yang saat ini dihukum. Yuk kita jangan ikut mengutuki. Kita doakan. Karena di Alkitab banyak tokoh yang awalnya menghujat Tuhan. Menganiaya umat Kristen, bahkan Paulus. Akhirnya dipakai Tuhan. Kita gak tahu ending seseorang. Tugas kita mendoakan supaya mereka juga bertobat. Mazmur 119 ayat 36 berkata demikian. Air mataku berlinang seperti aliran air. Karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Bagaimana empati yang mendalam akan orang-orang yang bersalah dan belum mau bertobat. Orang boleh bersalah, tapi kita harus segera mau bertobat.
Yang kelima, yang terakhir, duka cita karena melihat dunia yang tidak bermoral. Contohnya yaitu Lot. Kita tahu Lot dia berada di kota yang disebut Sodom dan Gomora. Sodom Gomora ini kota yang penuh kejahatan. Lot memang gagal mendidik kedua anak perempuannya. Tetapi Lot dia bisa bertahan sebagai orang benar di tengah-tengah orang Sodom dan Gomora yang jahat. Lot bukan hanya bertahan, tetapi dia juga mengalami penderitaan karena cara hidup orang-orang yang gak benar. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi Lot ini menderita hidup di tengah-tengah orang yang rusak moralnya. Saudara, di sekeliling kita nggak tahu kondisi gimana. Tetapi kalau kita melihat ada tempat-tempat, ada kondisi yang tidak benar, mari kita juga mau menangisi mereka. Kita doakan kepada Tuhan tentang mereka. Seperti orang tua kalau melihat anaknya tidak benar, dia tentu akan bersedih. Dia tentu akan berusaha dengan caranya, entah itu berdoa atau melakukan apa, supaya anaknya menjadi hidupnya baik. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan pada diri kita. Sekarang bagaimana sih kita ini? Bagaimana hidup kita? Sudahkah kita seperti yang Tuhan inginkan? Apakah kita sudah disebut orang yang berbahagia? Saudara, ada sebuah cerita lagi. Sekali waktu ada seorang pendeta senior, seorang gembala yang sudah berumur. Dia datang ke rumah sakit membesuk seorang pemuda yang sakit kanker stadium akhir. Orang ini masih muda, tetapi tubuhnya sudah habis digerogoti oleh kanker. Gembala ini datang dengan membawa sebuah atau sekuntum bunga yang sudah layu. Kemudian dia ketemu, dia taruh, kemudian dia ngobrol. Seorang pemuda ini, dia berkata kepada gembalanya, "Om, tolong doakan saya. Saya berjanji kalau saya sudah pulih, saya akan berikan hidup saya kepada Tuhan. Saya serahkan hidup saya seutuhnya semuanya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan." Hamba Tuhan senior ini dia katakan, "Ya nak, tenang. Saya akan doakan. Kamu yang baik-baik aja." Karena gembala ini juga tidak tega melihat kondisinya sudah merosot fisiknya, kelihatan semakin tua. Kemudian setelah ngobrol sekian lama, terus pendeta ini, "Saya doakan ya, yuk kita berdoa." Setelah doa, amin, pendeta ini pamit mau balik. "Oke, saya balik ya." Nah, sebelum keluar dari pintu, si pemuda ini manggil lagi, "Om, boleh tanya, kenapa nak? Kenapa Om datang membawa bunga tapi bunga yang sudah layu?" Kemudian Om itu balik lagi datang, "Boleh saya jelaskan?" "Oh, silakan Om, justru saya senang kalau Om bisa jelaskan terbuka." Dia katakan pada anak muda itu, "Kamu ingat tahun lalu saya minta kamu bisa melayani di gereja. Tetapi kamu bilang saya masih sibuk kuliah. Nanti aja kalau udah mau selesai." Selang berapa waktu saya tanya lagi, "Nak, gimana kamu sudah bisa melayani?" Kamu bilang masih skripsi. Saya tanya lagi kemudian, kamu sampaikan bahwa kamu mulai bekerja. Orang-orang muda juga tanyakan, ingin kamu melayani di youth sebagai youth leader karena kamu punya karisma. Kamu bilang masih sibuk dengan bekerja. Tetapi sekarang saya melihat kamu seperti ini.
orang muda yang tidak berdaya. Kamu katakan kamu mau janji ingin menyerahkan hidupmu kepada Tuhan jika engkau sudah sembuh. Ketahuilah, sesungguhnya engkau sedang mempersembahkan bunga yang layu kepada Tuhan. Hidupmu yang sudah tidak berdaya, engkau serahkan kepada Tuhan. Pada waktu engkau kuat, pada waktu engkau bisa, engkau merasa dirimu kuat, engkau tidak mau. Engkau kasih Tuhan sisa-sisa. Ingat, Tuhan bukan pengemis yang mendapatkan apa yang seadanya. Maka anak muda ini menangis sejadi-jadinya. Dia menyesal. Dan hamba Tuhan ini tidak bisa berkata lain. Dia doakan anak muda ini. Ya, support. Jangan menyesal. Berjuang terus. Saudara, kadang hidup kita seperti anak muda ini. Kita lupa bahwa kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pada waktu kita kuat, kita hidup seenaknya. Jangan sampai kita menyesal. Karena waktunya Tuhan sungguh tidak lama lagi. Selagi ada kesempatan, mari kita ubah hidup kita. Kita perbaiki sehingga seperti rencananya. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi,
ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kita percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami mau berduka cita akan hidup kami yang tidak benar. Untuk kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami terlibat membangun jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, selagi kesempatan itu ada, kami tidak bermain-main dengan dosa, tetapi kami bertobat. Kami melakukan firman-Mu, menyampaikan kabar baik itu melalui perkataan dan juga perbuatan, sehingga kami disebut pribadi yang berbahagia. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami untuk kami lakukan. Memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Apapun keberadaan mereka, Tuhan memberkati dan pulihkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya beban masalah Tuhan nyatakan kasih-Mu sehingga kami semua tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Yang bekerja Tuhan berkati, yang berusaha Tuhan berkati, yang studi Tuhan berkati, yang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul Tuhan memberkatinya. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Juga serahkan bangsa dan kota kami, Tuhan pulihkan keadaan negeri kami ini. Hingga percaya Tuhan pertolongan-Mu ajaib bagi hidup kami. Tak henti-hentinya Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus yang terus menyertai memberkati kita, memberikan kita kebahagiaan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mau percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.